dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Walaupun kita terpisah oleh jarak, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian denganmu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan merasakan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah bagi setiap hati kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Kau berharga bagi kami Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kasih selain dari kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan, dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Terdalam dalam Tuhan cinta bagi kami, dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya Tuhan, ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh katakan, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Benar Bapa, seperti penyembahan kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai hamba-Mu, dan apapun Tuhan yang hamba-Mu nanti sampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan telah menyertai setiap langkah kita sehingga kita boleh sampai pada bulan yang kelima di tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita menghadapi berbagai tantangan, dan tahun yang banyak orang katakan sebagai tahun yang penuh dengan kesulitan, tapi saya tidak menyebutkan hal itu sebagai kesulitan. Bagi saya justru ini adalah tahun berkat, tahun di mana kita melihat dan menikmati serta merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
Lewat pagi yang indah ini, saya ajak Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, sebab Tuhan yang mengasihi kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal dalam firman-Nya, Allah yang senantiasa penuh perhatian dan penuh pengertian kepada kita. Untuk itu, sebelum kita menyimak dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa demi mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami teristimewa pagi ini, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami kembali untuk menghadap hadirat-Mu, dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang kata orang menakutkan, kata orang mencekam, kata orang begitu banyak hal yang mengerikan. Kami bersuka cita karena tangan kasih-Mu tidak pernah gagal memelihara kami, tangan kuasa-Mu tidak pernah gagal memberkati, menjaga dan menyelamatkan kami, bahkan memelihara kami serta memperlakukan kami dengan sangat-sangat istimewa, dan kami sangat bersyukur menjadi orang-orang pilihan-Mu yang Kau ikat di dalam perjanjian kudus-Mu, sehingga oleh karena perjanjian kudus-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami berdoa kami mohon kepada-Mu Tuhan, terangi hati, jiwa dan roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami menjadi ladang yang subur, yang siap tabur kebenaran firman-Mu, sehingga dari firman-Mu itulah yang mengubah dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan dan menebus kami dari kebinasaan kekal, kami mengucap syukur masih kepada-Mu dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan. Kalau saat-saat ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, kita bersyukur sebab Tuhan dalam kesetiaannya telah membuktikan bahwa Dia adalah yang setia. Dan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan memahami satu perkara penting, bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah ketakutan kita. Seperti minggu yang lalu ketika saya sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Apa keistimewaan kita? Keistimewaan kita adalah kita terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan yang berjanji adalah Tuhan, dan perjanjian Tuhan itu di dalam perjanjian atau yang saya sebut dengan sebagai covenant. Dalam covenant itu Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Ia akan menyertai, akan melindungi, bahkan akan memberkati, agar lewat kehidupan kita banyak orang diberkati. Oleh karena itu, saat ini mungkin orang bertanya, kalau kita di dalam perlindungan Tuhan, kita dalam perjanjian khusus dengan Tuhan, kenapa kita harus ada di tengah-tengah situasi seperti ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan terobsesi dengan masalah, kita jangan fokus pada masalah, karena kita diciptakan bukan untuk menjadi korban yang digilas oleh masalah, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk maksud tujuan yang mulia, untuk rencana agung Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya memberi judul tema khotbah kita pada pagi ini, Divine Protection over Fearness. Artinya adalah Tuhan memberikan janji perlindungan ilahi untuk mengatasi segala ketakutan kita. Untuk itu sebagai dasar firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya membacakan kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah mezbah di situ bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan berkati, demikianlah firman Tuhan yang patut menjadi pokok renungan kita pada pagi yang indah ini. Saudaraku dan saudari kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada Yakub melalui kitab Kejadian pasal 35 yang pertama ini, ada alasan yang luar biasa kenapa Allah harus berfirman kepada Yakub. Yang pertama adalah, saya ingin menyampaikan kepada saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam perjanjian kudus Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak akan berhadapan dengan masalah. Hidup di dalam lingkup pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam lingkup perlindungan Allah, hidup dalam lingkup perjanjian kudus Tuhan, bukan berarti kita steril dari persoalan. Tidak, justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin kita dalam proteksi Tuhan, maka berbagai masalah, berbagai tantangan akan silih berganti datang menjumpai dan datang
hantui, bahkan menteror, mengintimidasi kita. Dan izinkan saya menyampaikan satu perkara penting yang perlu kita simak dan kita pahami. Persoalan itu bisa muncul dari dua sumber utama. Sumber pertama adalah karena dosa dan kesalahan kita. Sumber yang kedua adalah Tuhan mengizinkan perkara itu terjadi meskipun bukan dikarenakan oleh kesalahan kita. Ketika persoalan atau masalah datang oleh karena kesalahan kita, kalau kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, Dia akan mengampuni, dan Dia akan menyelesaikan, Dia akan mengambil alih persoalan kita, dan Dia akan menjadi pahlawan dan perisai dan segalanya bagi kita, ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Demikian juga ketika persoalan itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melakukan kecerobohan, ketedoran, atau kita melakukan dosa, tetapi kesalahan itu murni di luar perhitungan kita, di luar estimasi kita, di luar kesalahan kita, dan segala sesuatu tidak kita rancang tetapi tiba-tiba menyergap dan tiba-tiba menimpa kita tidak perlu takut, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar sekalipun jatuh berpuluh-puluh kali bahkan beribu-ribu kali, tangan Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara dan memberkati. Sebagaimana yang kita bisa simak dari kebenaran firman Tuhan, perjalanan hidup Yakub penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Ada masalah karena kesalahan yang diciptakan oleh dia sendiri, ada juga masalah yang murni adalah masalah yang bukan diciptakan oleh karena kesalahan Yakub. Namun demikian pada saat yang bersama kita juga melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan tidak pernah gagal memelihara orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 35 yang pertama ini merupakan respon ilahi. Sekali lagi ya, ayat ini merupakan respon ilahi ketika Tuhan melihat orang yang dikasihinya, yaitu Yakub, sedang dirundung oleh masalah, sedang dirundung oleh satu persoalan yang serius. Oleh kenapa? Oleh karena yang pertama, anak gadis satu-satunya, ya kita semua tahu Yakub punya anak 12 orang laki-laki, dia juga punya anak perempuan satu-satunya yang bernama Dina, diperkosa oleh orang-orang Hemor, diperkosa oleh orang-orang Kanaan. Dan ketika diperkosa oleh orang-orang Kanaan, maka kakak-kakak Dina menjadi berang dan mereka sakit hati, mereka merasa terhina dan mereka tidak senang dengan perbuatan itu, maka mereka mengambil jalan pintas untuk membalaskan dendam mereka kepada orang-orang Kanaan. Dan mereka lakukan dengan cara yang licik, yaitu mereka ketika Hemor atau Sikem anak Hemor datang untuk berusaha mengajak damai dan berusaha meminang Dina, karena memang si Sikem ini sangat cinta, sangat menyukai Dina, sehingga mereka datang dengan maksud damai, dengan meminta baik-baik agar Dina diizinkan untuk dinikahi oleh Sikem. Namun di sisi lain, kakak-kakak Dina tidak setuju dengan tindakan itu. Kenapa? Mereka merasa malu, merasa aib, merasa Dina dan lain sebagainya. Maka mereka memutuskan demikian. Mereka berpura-pura menerima pinangan mereka dan mereka mau bersepakat dengan Sikem dan Hemor sebagai raja di Kanaan beserta dengan rakyatnya. Mereka menerapkan satu persyaratan: Dina boleh dipinang, Dina boleh diperistri oleh Sikem dengan catatan kalau semua laki-laki yang ada di Kanaan itu harus disunat. Dan karena saking cintai Sikem kepada Dina, maka Sikem memerintahkan kepada rakyatnya dan papanya sendiri Hemor setuju, sehingga semua laki-laki yang ada di Kanaan disunat. Dan saudara bisa bayangkan, yang disunat ini bukan anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pada saat mereka disunat, ketika itu belum ada antibiotik dan belum ada obat bius, sehingga bisa dibayangkan ketika orang disunat, mereka sedang menderita, mereka sedang kesakitan, mereka tidak mungkin menyandang pedang untuk berperang. Tiba-tiba anak-anak Yakub bersama dengan orang-orang yang sepakat dengan mereka, ada anak buah Yakub, mereka seia sekata membantai, membumi hanguskan semua laki-laki yang ada di Kanaan, dibunuh oleh kakak beradik ini. Sehingga apa yang terjadi? Simeon dan Lewi yang membunuh orang-orang Sikem bersama dengan Hemor dan seluruh orang-orang Kanaan. Ketika mereka tewas dan mereka pulang,
mereka memberitahukan kepada Yakub, Yakub menggigil ketakutan. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 34 bagaimana Yakub panik, bagaimana Yakub ketakutan oleh karena perbuatan anak-anaknya. Tanpa Yakub sadari bahwa perbuatan anak-anaknya itu adalah sebagai kuasa Tuhan, sebagai tindakan Tuhan, sebagai hukuman yang Tuhan timpakan kepada orang-orang Kanaan karena tindakan mereka yang tidak bermoral. Sehingga olehnya Tuhan mengizinkan orang akan dimusnahkan, dihukum oleh Tuhan dengan cara Tuhan melalui Simeon dan Lewi. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Rasul dalam Tuhan ketika Yakub ketakutan, Yakub mulai emosi dan marah kepada anaknya dan dia katakan, engkau membusukkan namaku. Engkau bisa bayangkan dalam kitab Kejadian pasal 34, engkau bisa bayangkan kalau seluruh Kanaan ini beraliansi menjadi satu kekuatan besar memusnahkan kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi kekuatan mereka. Ketika Yakub dalam keadaan panik, Yakub dalam keadaan depresi, Yakub membayangkan bahwa ia bersama dengan keluarganya akan dimusnahkan oleh orang-orang Kanaan karena perbuatan Simeon dan Lewi dan pasukannya yang telah membinasakan orang-orang Kanaan. Ketika dalam ketakutan itu Tuhan yang datang kepada Yakub, bukan Yakub yang datang kepada Tuhan. Sekali lagi simak baik-baik, Tuhan yang datang kepada Yakub dan bukan Yakub yang datang kepada Tuhan. Oleh karena itu saya memberi judul tema khotbah kita pada pagi ini adalah Divine Protection over Fearness, yaitu apa? Perlindungan ilahi untuk mengatasi ketakutan. Nah, itu sebabnya saya katakan demikian. Kenapa? Karena di sini tidak dikatakan dalam kitab Kejadian yang baru saja kita baca pasal 30 ayat yang pertama tadi, Tuhanlah yang datang kepada Yakub. Mari saya bacakan sekali lagi. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Lewat firman Tuhan yang kita simak pada pagi ini, ada beberapa poin yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan memahami bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak untuk mengasihi, untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya. Yang pertama, kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengerti bahwa hidup ini harus berdasarkan ketetapan-ketetapan ilahi. Kalau kita menjalani hidup ini berdasarkan ketetapan-ketetapan ilahi, dalam arti kalau hidup ini ditentukan oleh Tuhan, kalau hidup ini diatur oleh Tuhan, kalau hidup ini selalu bergantung kepada Tuhan, kalau hidup ini selalu difokuskan kepada firman Tuhan, maka hidup kita bukan diatur oleh keinginan kita, bukan diatur oleh perhitungan-perhitungan atau rencana-rencana atau program-program kita, tapi hidup ini ditentukan oleh firman Tuhan, maka keputusan-keputusan ilahi akan menjadi keputusan kita dan kita akan dituntun, diarahkan oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Izinkan saya mengingatkan satu perkara. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata demikian, bahwa barang siapa yang tinggal dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Tetapi barang siapa di luar dia, maka tidak akan bisa berbuah banyak. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Biarlah firmanku tinggal dalam kamu dan kamu pun tinggal di dalam aku. Artinya apa? Tuhan ingin agar hidup kita ini berada dalam zona yang diatur, ditata, ditentukan oleh firman Tuhan. Dengan demikian, kalau kita ingin menjalani hidup ini dalam proteksi ilahi, kalau kita ingin menjalani hidup ini dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, maka hiduplah menurut ketetapan Tuhan. Kita masih ingat tentunya beberapa waktu yang lalu Adit pernah berkhotbah tentang Petrus yang ketakutan ketika perahu yang ditumpanginya hampir tenggelam. Dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan semua satu perahu nyawanya terancam, tiba-tiba di tengah lautan ada seorang pria yang sedang berjalan. Dan melihat pria yang berjalan, maka Petrus berasumsi bahwa itu adalah hantu. Maka Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air dianggap sebagai hantu, berkata kepada Simon Petrus, ini aku Petrus, bukan hantu. Petrus berkata, Tuhan, kalau memang itu engkau, perintahkan aku supaya aku bisa berjalan menghampirimu. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, berjalanlah. Perhatikan baik-baik, ketika Tuhan berkata kepada Petrus, berjalanlah, melangkahlah, itu berarti Petrus bisa berjalan seperti Yesus di atas air kalau Petrus, sekali lagi, diatur, dituntun, diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus melangkah dan berjalan berdasarkan firman Tuhan, ketika Yesus mengatakan, ini aku, berjalanlah,
dekatlah Petrus betul-betul bisa berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Ketika Petrus mulai tidak fokus lagi pada firman Tuhan, ia mulai ketakutan, ia mulai panik, ia pun mulai tenggelam. Nah, lewat peristiwa ini kita diajarkan oleh firman Tuhan yang pertama. Kalau ingin hidup ini dituntun oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Izinkan saya mengutip pengalaman Petrus satu lagi di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Petrus merupakan tokoh yang paling kontroversial dan juga paling menarik untuk disimak. Suatu kali ia dalam keadaan depresi. Karena apa? Karena sebagai kepala keluarga ia sudah bekerja sepanjang malam. Ia berusaha membanting tulang, mengeras keringat, dan sudah berusaha untuk menebarkan jalannya ke seluruh penjuru, ke utara, ke selatan, ke timur, barat, dan seluruh wilayah lautan dia tebari jalannya, dan dia tidak mendapat seekor ikan pun. Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang menghampiri Simon Petrus dan meminjam perahunya, kemudian duduk di atas perahunya dan mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah, Simon Petrus mulai tertarik dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Apa kata Simon Petrus? Simon Petrus membantah dan berargumentasi, Tuhan, sudah sepanjang malam kami menebar jala kami dan kami tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena engkau memberitakannya, kami akan melakukannya juga. Apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus diperintahkan oleh Tuhan dan ia melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, situasinya berubah. Situasinya menjadi mujizat yang luar biasa. Yang pertama saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan, menyimak baik-baik di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Pertama, ketika Simon Petrus berjumpa dengan Yesus, ketika pertama kali berjumpa dengan Yesus dan Yesus belum memberi perintah apa-apa, Simon Petrus mengutarakan, menyaksikan, menyampaikan keluh kesahnya bahwa dia sudah bekerja keras, membanting tulang dan memeras keringat, tapi tidak menghasilkan apa-apa alias nihil. Tetapi ketika Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk melakukan tindakan yang sederhana, tindakan yang pasti bisa dilakukan oleh siapapun, kemudian apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus melakukannya, Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jalannya hampir koyak dan perahunya pun hampir tenggelam. Ketika dia mulai mengisi perahunya dengan penuh dengan ikan, hampir tenggelam, dia panggil perahu rekan-rekannya mengisi dengan ikan yang sama, kedua-duanya penuh dan hampir tenggelam. Mereka sampai di laut, mereka kemudian menepi dan menurunkan ikan dari pukat mereka. Lewat hal ini kita belajar satu perkara. Ketika Simon Petrus melakukan firman yang diperintahkan oleh Tuhan, ketika Simon Petrus, ketika seseorang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, hidupnya akan diubah secara luar biasa. Demikian juga Yakub. Ketika Yakub depresi, ketika Yakub ketakutan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan yang datang kepada Yakub dan Tuhan memerintahkan kepada Yakub untuk apa? Untuk pergi meninggalkan tempat di mana ia sedang depresi dan ketakutan. Oleh karena itu Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Yang ingin saya tekankan di sini adalah yang pertama, berfirmanlah Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya perintah, Tuhan punya kehendak, dan perintah Tuhan, kehendak Tuhan kalau dipatuhi ditaati akan membawa kita kepada dimensi hidup yang berkemenangan, dimensi hidup yang diberkati. Oleh karena itu izinkan saya memastikan pada bagian pertama ini seharusnya lah kita menjadikan firman Tuhan sebagai kompas atau petunjuk atau sebagai navigator dalam setiap langkah kita. Sebab apa? Sebab firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan berbicara tentang dua perbedaan. Perbedaan orang yang fasik dengan perbedaan orang yang hidup yang kesukaannya firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Berbahagialah orang yang sekesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam.
Apa yang terjadi? Bagi orang yang percaya firman Tuhan, orang yang suka bergaul dengan firman Tuhan, yang hidup berdasarkan firman Tuhan, hidupnya akan ditata oleh Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon, ini adalah sebuah analogi, sebuah ilustrasi bahwasanya kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, kalau kita menjadikan perintah-perintah Tuhan, kalau kita menjadikan kehendak Tuhan, kalau kita memberi tempat bagi otoritas Tuhan untuk menata, mengatur kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan mensuplai segala kebutuhan kita, maka Tuhanlah yang akan mencukupi dan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebab itu dikatakan demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti seperti yang kita alami saat ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Milikilah optimisme dalam Tuhan, milikilah keyakinan penuh atas dasar firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan seperti yang dialami oleh Petrus ketika ia di tengah-tengah samudera yang sedang mengamuk, karena ia percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan dijadikan pedoman, dijadikan navigator, maka ia bisa berjalan di atas air. Demikian juga ketika dia depresi, ya stres, ia sudah gagal, ia merasa kecewa sebagai kepala keluarga, sebagai suami tidak bisa membahagiakan anak dan istrinya. Ketika Tuhan memerintahkan satu tindakan yang sudah dilakukan, tetapi kali ini dilakukan berdasarkan firman Tuhan, maka hasilnya berbeda. Demikian juga Yakub. Ketika ia depresi, ia ketakutan, Tuhan datang dan Tuhan berfirman. Ketika Yakub membuka telinganya pada firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan, maka hidup Yakub diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Segala persoalan yang Yakub hadapi senantiasa dia mendapat solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ayat yang keempat masih Mazmur pasal yang pertama, ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada kisah Yakub. Dari awal mula, ketika Yakub mulai bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, dan hidup berdasarkan petunjuk-petunjuk firman Tuhan, maka dimanapun Yakub pergi, dimanapun Yakub berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Yakub. Oleh karena itu sekali lagi, bagian pertama izinkan saya memastikan kepada saudaraku dan saya kasih dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai kompas, sebagai navigator, sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita. Kalau itu dijadikan sebagai pedoman utama kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yeremia pasal yang 17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau dan tidak khawatir di dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karena itu, sekali lagi, milikilah optimisme dalam firman Tuhan, dalam pengertian biarlah hidup ini diatur, ditata oleh keputusan-keputusan Tuhan. Biar hidup ini diatur dalam koridor-koridor yang diinginkan, ditetapkan oleh Tuhan untuk kita jalani, untuk kita hidupi. Poin yang kedua, ketika Yakub dalam keadaan depresi, apa kata Tuhan? Tuhan memberi solusi yang begitu indah kepada Yakub. Sekali lagi saya bacakan kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ke-1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggallah di situ. Artinya apa? Artinya hidup ini harus ditentukan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Bukan nafsu kita yang mengarahkan kita, bukan logika kita yang mengarahkan kita. Walaupun kita memiliki kemampuan berpikir yang hebat, walaupun kita memiliki IQ yang tinggi, walaupun kita memiliki kecerdasan yang luar biasa, ingat, jangan pernah mengandalkan potensi yang dalam diri kita, tetapi merendahkan hati dan ikutilah aturan main Tuhan. Kalau kita ikut aturan main Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menata segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yakub, ketika ia ketakutan, yang Tuhan katakan apa? Yang pertama, bersiaplah. Bersiap berarti apa? Berarti kita harus
membangun komitmen kepada diri kita sendiri bahwa saya mau diatur oleh Tuhan, saya mau diarahkan oleh Tuhan, saya mau dituntun oleh Tuhan, saya mau hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan? Pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Apa sih Betel? Betel artinya adalah rumah Allah. Dengan demikian Tuhan memberikan solusi. Kalau kita membutuh solusi, larilah ke rumah Tuhan. Kalau kita butuh jalan keluar, larilah ke rumah Tuhan. Kalau kita butuhkan pertolongan, pergilah ke rumah Tuhan. Kuncinya apapun persoalan kita, apapun yang kita butuhkan, datanglah kepada Tuhan, diamlah di rumah Tuhan, nikmati yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak-injak. Izinkan saya bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan di waktu kesesakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat atau teman atau mitra, mereka bisa saja mengkhianati kita, mereka bisa saja memperdaya kita, mereka bisa saja mendekat pada kita, akrab dengan kita. Hanya karena apa? Hanya karena mereka punya kepentingan, hanya karena mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Dan itu lazim, itu biasa terjadi dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak heran kalau kita sering kali merasa dikhianati, merasa kecewa oleh karena dilakukan tidak adil dan sebagainya. Tapi pagi ini saya ingin katakan pada Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, jangan simpan kepahitan kalau engkau diperdaya, jangan simpan sakit hati kalau engkau ditipu oleh sahabatmu sendiri atau oleh yang kau percaya sendiri. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia berdosa, manusia bisa saja dipakai oleh setan menjadi alat untuk memperdaya kita. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai benteng kita, sebagai perisai kita, tempat kita mendapatkan perlindungan, maka kita akan senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, hidup harus kita jalani dengan cara yang bijak. Bagaimana cara yang bijak? Cara yang bijak adalah jadikan Tuhan sebagai penetap kebijakan atas semua kebijakan kita. Izinkan saya mengatakan, jadikan dan beri tempat bagi Tuhan untuk menjadi seorang Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Beri Tuhan otoritas, beri Tuhan kuasa untuk menetapkan, untuk mengatur segala sesuatunya bagi kita. Kalau kita beri tempat bagi Tuhan untuk menata segala sesuatu bagi kehidupan kita, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan yang kokoh dan tidak akan kita goyah oleh karena perlindungan Tuhan. Izinkan saya bacakan kembali firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 61 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara kekuatanku terhadap musuh. Kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 61 ayat yang keempat ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Daud ketika ketika ia harus berlari ke sana kemari, ketika ia harus menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan. Ia sudah berjasa, ia sudah berbuat baik, ia sudah menolong Israel dari Aib, ia sudah menyelamatkan Saul dari Aib, tapi apa yang ia terima? Ketika Israel perang melawan Goliat dan tidak seorang pun berani menghadapi Goliat. Ketika Saul sendiri tidak berani menghadapi Goliat, Daud anak kecil, dia tampil ke depan dan bersama dengan kuasa Tuhan ia mengalahkan Goliat. Kemudian apa yang terjadi? Seharusnya sebagai seorang pahlawan ia diberi karangan bunga, dia diberi piagam penghargaan, dia disebut sebagai pahlawan. Tidak semua itu diperoleh Daud. Sebaliknya Daud justru dikejar-kejar. Tidak ubahnya seperti seorang pengkhianat, sebagai seorang buronan. Sehingga oleh apa? Ia harus berlari ke sana, berlari kemari, mencari tempat pengungsian. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daud berlindung kepada Tuhan, ketika Daud bersandar kepada Tuhan, ketika hidup Daud diatur, ditata oleh Tuhan. Memang setiap orang yang hidup diatur oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan. Dia akan mengalami banyak tekanan, mengalami banyak masalah, mengalami berbagai pengkhianatan, mengalami berbagai himpitan, berbagai kesusahan, tetapi tangan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong, tidak pernah gagal untuk melindungi orang-orang yang bersandar dan berserah kepada Tuhan. Memang hidup yang diatur oleh Tuhan itu tidak berarti kita steril dari masalah, sama seperti dalam hidup Daud. Namun ketika ia berlindung kepada Tuhan, ia tak percaya kepada Tuhan, seperti juga yang dialami oleh Yakub. Ketika hidupnya ditentukan oleh Tuhan dan Tuhan perintahkan Yakub untuk pergi ke Betel dan ia melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan ia pergi ke Betel, maka ia terlindung. Demikian juga kita pada pagi ini. Kita datang pada tempat yang tepat, kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan,
kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan, kita bawa semua ketakutan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengambil segala sesuatu yang kita hadapi dan Tuhan akan berikan solusi yang terbaik bagi kita. Yang terakhir dari kitab Kejadian pasal 35 ayat yang pertama yang saya jadikan pokok renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya bacakan sekali lagi firman Tuhan berkata demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ." Yang pertama Allah memerintah kepada Yakub untuk bersiap pergi ke Betel. Kemudian yang kedua diperintahkan untuk tinggal di situ. Dan perintah yang berikutnya adalah buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakak. Tuhan memerintahkan kepada Yakub untuk membuat mezbah bagi Allah yang telah menampakkan dirinya kepada Yakub ketika ia lari dari Esau. Kenapa mezbah begitu penting? Kenapa mezbah harus menjadikan syarat yang ditetapkan oleh Tuhan? Karena mezbah adalah persyaratan utama yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian, mezbah ini merupakan sebuah sarana, mezbah ini merupakan sebuah tempat di mana ini merupakan suatu wadah yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan kita umatnya. Karena itu, mezbah itu adalah tempat di mana kita mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Tuhan. Mezbah tempat di mana kita memanggil nama Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Mezbah adalah tempat yang diatur, ditata oleh Tuhan, sehingga oleh di tempat itulah kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, kita menemukan solusi, kita menemukan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu peduli dan concern terhadap semua yang kita hadapi atas segala persoalan kita. Oleh karena itu saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, mezbah harus menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita karena itu adalah ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, pagi ini saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin menikmati fasilitas ilahi, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ketakutan kita disingkirkan oleh Tuhan, maka penuhilah peraturan-peraturan ketetapan yang telah diatur oleh Tuhan. Ketetapan diatur oleh Tuhan pada pagi ini ialah bahwa kita diwajibkan untuk memiliki mezbah pribadi, mezbah keluarga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini mengalami situasi bagaimana kita kita mengenal dengan istilah PSBB. Yang dibatasi dalam berskala besar, pembatasan berskala besar, ini sangat beruntung bagi kita. Beruntungnya kenapa? Ketika semua aktivitas kita menjadi lumpuh, ketika aktivitas menjadi lumpuh termasuk gereja sholat menjadi lumpuh, kita bersyukurnya apa? Kita tidak lagi kita tidak lagi harus disibukkan dengan kegiatan macam-macam, tetapi kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bisa di rumah bersama-sama mendirikan mezbah. Seperti izinkan saya teringat satu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah di situ dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 prioritas utama yang Tuhan tetapkan harus kita miliki dalam hidup ini. 3 prioritas utama yaitu yang pertama mendirikan mezbah untuk manggil nama Tuhan. Kemudian memasang kemah. Kemudian yang ketiga hamba-hambanya menggali sumur. Prioritas yang utama dalam hidup ini adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Melalui mezbah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Melalui mezbah kita bisa mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Melalui mezbah kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Melalui mezbah dupa yang harum baunya menyenangkan hati Tuhan. Lewat mezbah doa, kita lewat doa keluarga. Seperti saat ini, kita yang semula sibuk pagi-pagi sudah harus mempersiapkan diri untuk pergi menyambung nyawa, mengais rezeki, kita harus tinggal di rumah. Anak-anak yang biasa pagi-pagi sudah berangkat sekolah masing-masing dengan dunia masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing. Mungkin ada yang sudah mulai bekerja, mungkin ada yang sudah mulai kesibukan masing-masing. Ketika situasi seperti sekarang, apa yang terjadi? Kita tidak bisa kemana-mana, kita
perbuat. Kita kumpul di rumah, sampai ibadah pun di rumah. Seorang kepala keluarga harus menjadi imam di dalam rumah tangga. Seperti yang kita lakukan sebentar, seorang kepala keluarga harus menjadi memimpin perjamuan kudus di rumah. Selama ini diperdebatkan oleh gereja-gereja, tetapi kali ini kita mau tidak mau harus sebagai kepala keluarga memimpin anak dan istrinya untuk perjamuan. Oleh karena itu apa? Mesbah sangat kita butuhkan. Mesbah adalah ketetapan Tuhan. Baru yang prioritas yang kedua dikatakan apa? Memasang kemah. Apa itu masang kemah? Memasang kemah adalah membuat satu tenda, membuat satu tempat perteduhan. Kemah ini didirikan supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengorganisir keluarga, untuk mengorganisir anak dan istri, supaya mereka bisa menikmati suatu keharmonisan, kebersamaan, biar di dalam satu rumah bisa saling mengekspresikan kasih sayang, bisa mengekspresikan saling memperhatikan, saling memperdulikan, ada teguran, ada pendidikan, ada pendisiplinan dan lain sebagainya. Di dalam rumah ini di sini suami dan istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, semua saling menghormati, semua saling berinteraksi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah apa? Hamba-hambanya menggali sumur. Karir itu urusan yang paling belakang. Urusan yang pertama adalah urusan Tuhan, urusan yang kedua adalah keluarga, urusan yang ketiga adalah karir. Oleh karena itu Tuhan tidak salah kalau Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi ke Betel dan mendirikan mesbah bagi Allah yang telah menampakkan dirinya kepada Ishak di sana. Kenapa? Karena mesbah merupakan tempat di mana orang yang terikat dalam perjanjian Tuhan dengan Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan. Izinkan saya membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kata-kata ini tidak tiba-tiba muncul begitu, tapi kata-kata ini diawali dari satu pergumulan, suatu pergolakan batin, satu rasa haus karena terpisah dari Tuhan. Izinkan saya baca dari ayat yang pertama dari Mazmur 42, untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terpisah dari Tuhan atau hidup tanpa Tuhan itu yang ada hanyalah penderitaan dan kesusahan. Harta dunia tidak memberikan kita kebahagiaan, kemewahan kelimpahan tidak memberikan kita kedamaian dan ketenteraman, dan tidak memberikan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya kita bisa dapatkan dalam Tuhan. Oleh karena itu ayat yang ke-9 dari Mazmur 42 mengatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hatiku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Pada siang hari Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Pada gelap malam ketika tidak ada setitik pencahaya, ketika tidak ada pengharapan, ketika semuanya gelap gelita, ketika semuanya mengerikan, kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji-muji Tuhan seperti kita alami saat ini. Ketika dunia sudah dilanda ketakutan, ketika dunia sudah dilanda oleh kepanikan, ketika di dunia sedang mengalami kematian di sana sini, semua orang takut mengalami kematian, anak-anak Tuhan bersuka cita, berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai penutup pada pagi hari ini, jangan jauhkan diri kita dari Tuhan, jangan pisahkan diri kita dari Tuhan. Milikilah mesbah, karena firman Tuhan telah memastikan, memerintahkan agar kita senantiasa memiliki keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Saya tutup dengan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan kepada orang-orang yang hidup tidak bercela. Tuhan memberkati. Mari kita bersiapkan diri kita untuk masuki sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita dilayakkan oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan, kita telah diizinkan oleh Tuhan untuk mendapat bagian yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi ini. Engkau telah beri kami kesempatan untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengerti bahwa prioritas utama hidup kami adalah kebenaran-Mu, prioritas utama hidup kami adalah memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, dan biar hidup kami hanya oleh karena-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami, sertai jalan kami. Dan sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama-sama. Engkau berkati dan urapi para kepala keluarga, para suami Tuhan. Engkau berkati para kepala keluarga, bagi suami yang sedang merantau atau sedang terpisah. Biarlah kami Tuhan, Engkau jadikan imam, pemimpin dalam rumah tangga kami. Kuduskan, sucikan, layakkan kami di dalam memimpin rumah tangga kami untuk memasuki sakramen perjamuan kudus ini. Berkati roti dan anggur, ataupun mungkin juga Tuhan air teh atau air putih, apapun yang dijadikan sebagai pengganti anggur. Demikian juga Tuhan, mungkin tidak ada roti, mungkin ada singkong atau ubi jalur atau apapun yang dijadikan roti. Biar Tuhan semua itu melambangkan tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang suci, yang telah Kau korbankan bagi penebusan dan pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, kita waktu yang bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk masuki sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita akan panjatkan pujian, karena salibnya kita dihidup, karena salibnya juga kita diselamatkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena Yesuslah kita pelihara sebagaimana kita ada. Karena Tuhan Yesus jugalah kita terlindung dan pelihara dari berbagai ancaman yang sedang mengintai seisi dunia pada saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berseru hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Di salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh Tuhan, oleh karena salib-Mu, oleh karena Engkau telah terpaku di kayu salib, kami boleh memiliki pengharapan yang kekal. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib, kami Kau selamatkan dari dosa. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib, kami boleh memiliki hidup yang kekal. Oleh karena salib-Mu juga kami boleh memiliki jaminan perlindungan di tengah-tengah ketakutan kecemasan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan tiba-tiba bagi kami untuk bersama-sama siapkan diri kami untuk masuki sakramen perjamuan kudus. Urapilah Tuhan kami hamba-hamba-Mu yang mana Engkau pada pagi ini. Meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama di dalam gereja, jadikan para suami dan berikan pada kepala keluarga siapapun mereka Tuhan yang saat ini menjadi pemimpin dalam rumah tangga.
Pakailah mereka menjadi imam yang berkenan di hadapan. Layakkan kami untuk melayani. Layakkan kami Tuhan untuk memasuki komuni yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur yang tersedia. Kuduskan apapun yang telah umat-Mu sediakan. Mungkin air teh, mungkin sirup, mungkin kopi, mungkin air putih. Demikian juga mungkin sepotong roti, atau mungkin Tuhan sekerat ubi jalar, atau mungkin sekeping crackers atau apapun juga Tuhan yang dipergunakan. Biar Engkau berkati, jadikan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami bersama-sama merasakan Tuhan, mengenang derita dan sengsara-Mu. Pada malam sebelum Engkau disalibkan, Engkau berkumpul bersama umat-murid, dan Engkau memberitakan kematian-Mu yang akan segera menghampiri-Mu. Dan Engkau memastikan bahwa kami harus bersekutu dalam kematian dan kebangkitan, supaya kami dapat bagian dalam hidup kekal yang Engkau janjikan. Seperti Yesaya nubuatkan, Engkau diremukan dan orang mengira Engkau ditindas Allah karena Engkau melakukan kejahatan. Tapi sesungguhnya penyakit dan kelemahan kamilah yang Engkau pikul dan Engkau tanggung. Orang mengira Engkau diremukan karena Engkau berbuat dosa. Tapi sesungguhnya pemberontakan kami dan kejahatan kamilah yang Kau pikul di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk kesediaan-Mu mati untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesediaan dan kerelaan-Mu terpaku di kayu salib bagi kami. Tanpa Engkau tersalib, kami akan tetap binasa dan sia-sia tanpa pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kanan kami ada roti Tuhan. Yang kami angkat tangan dengan tangan kanan tinggi lewat kepala. Kami persembahkan roti ini kepadamu, janjikan roti itu menjadi tubuh dan tubuh-Mu yang Kau korbankan demi keselamatan kami di kayu salib. Sebelum makan roti, saudaraku, saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah derita dan sengsara Tuhan yang tersalib demi keselamatan kita. Izinkan saya bacakan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ini pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untukmu dan untuk aku, agar engkau dan aku bisa tumbuh dalam kemuliaannya. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk korban salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang bersungguh ajaib. Karena dosa kami Engkau rela terpaku di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara pegang cawan anggur atau apapun yang sudah ada telah sudah sediakan. Agar dengan tangan kanan tinggi lewat kepala kembali renungkan pengorbanan dan derita dan sengsara yang telah diderita oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sebelum minum, simaklah firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi saudara dan saudari. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu tak dapat kami balas dan tak dapat kami Tuhan lakukan apapun selain mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib, oleh karena derita dan sengsara-Mu juga Tuhan, Engkau telah mengambil alih kutuk, aib dan noda yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Dan kami bersyukur Engkau telah bangkit dari antara orang mati sehingga kami boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Beri kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan mencekam ini. Biarlah Engkau senantiasa menjadi perlindungan kami, kekuatan bagi kami. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Lindungi Tuhan, cukupi apa yang menjadi kebutuhan. Biarlah Tuhan lewat peristiwa ini kami boleh belajar melihat di tengah-tengah situasi seperti kami tidak akan kekurangan apapun yang terbaik, sebab Engkaulah perlindungan kami. Ketika kami mentaati firman-Mu, ketika kami membangun mezbah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu lah membuat kami sejahtera. Kehadiran Kamu membuat kami terpelihara. Kehadiran-Mu membuat kami tidak kekurangan apapun yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu dan telah percaya kepada-Mu. Dan jangan biarkan Tuhan seorang pun dari kami yang tidak menikmati, tidak mengalami apa yang Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah proteksi ilahi, ketetapan ilahi menjadi bagian hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan sawah ladang, bakul adonan, ternak gembalaan, kambing domba, lembu sapi, apapun yang dikerjakan umat-Mu, Engkau berkati. Karir umat-Mu Engkau berkati. Biar kehidupan umat-Mu Engkau berkati. Engkau berkati ketika masuk, Engkau berkati ketika keluar. Berkati dengan berlimpah-limpah, berkati dengan kemakmuran, berkati dengan kebahagiaan, berkati dengan kesehatan. Amat berkati dengan hati yang teguh, hati yang cinta kepada Engkau. Dan sehingga oleh Tuhan lewat kehidupan mereka boleh memberkati lingkungan di mana tinggal berada, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu untuk umat-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati kota kami tercinta Bekasi, berkati juga Tuhan Israel. Berkati Tuhan, jauhkan musuh-musuh Israel, lindungi Israel. Berkati juga Tuhan tetangga-tetangga kami, karena kesejahteraan lingkungan kami, kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Engkau berkati juga Tuhan persembahan-persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Dengan cara bagaimana mereka mempersembahkan, Engkau balas berlipat karena kami percaya Tuhan jerih payah mereka dalam Engkau tidak sia-sia. Ketulusan hati mereka dalam Engkau tidak sia-sia. Terima kasih Bapa untuk tim kreatif yang sudah bekerja keras sehingga terwujudnya, sehingga terlaksana ibadah online ini. Engkau berkati. Pemain musik, EWL, MC Singer, semua Engkau berkati. Jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah, Engkau berkati. Tidak seorang pun yang kehilangan bagiannya karena beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu, melimpahi umat dengan kasih karya-Mu. Sehingga tinggal-Mu ketika berseru manggil nama-Mu, genapi firman mengatakan Tuhan, umat yang atasnya nama-Mu disebut, diseru, ditinggikan, diagungkan, berendahkan diri dan memohon kepada-Mu, Engkau menyedengkan telinga-Mu dan mengulurkan tangan-Mu, memberkati dan memberikan mujizat, menghalaukan bencana malapetaka, penderitaan kesusahan. Genaplah firman atas umat-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Umat-Mu sejahtera karena Engkau melihara dan Engkau berkati. Berbahagialah Tuhan umat yang Engkau berkati ini. Terima kasih atas kemurahan kebaikan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkan segala dosa kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa masuk kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata Tuhan, arahkan hatimu kepada yang kudus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, kasih sayang penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan dan pemagaran Roh Kudus yang menjaga, melihara, memberkati engkau mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menyebut gerejanya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti
Selamat pagi, Tuhan berkati, ibadah telah selesai.